salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anna Lidiawati, SPT MPT, dosen program studi peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 yang diselenggarakan Kemendikti-Saintek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia di semester 5 dengan bobot mata kuliah 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilakukan secara blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka langsung atau luring dan online atau daring. Mahasiswa dapat mengakses RPS di link https://fieuniblita.ac.id. Sedangkan untuk materi perkuliahan dan tugas secara online dapat diunduh melalui platform SIM Akademik Uniblita dan Google Classroom. Sementara interaksi, studi kasus, presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajarannya yaitu ada ceramah interaktif di mana presentasi berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen dengan menekankan hal-hal penting yang bermanfaat untuk diterapkan serta nantinya dalam praktek ketika sudah lulus dari peternakan. Kemudian tanya jawab, di mana tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka dengan memberi kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang belum mereka mengerti atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya. Kemudian ada diskusi berbasis studi kasus sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian mencari solusi secara efektif. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak non-ruminansia dan mempraktekkan evaluasi kecukupan nutrisi pada ternak non-ruminansia sehingga mampu merumuskan strategi pemberian pakan yang sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan SNI untuk mendukung efisiensi dan peningkatan produksi. Capaian pembelajaran lulusan ada 4, yaitu 1. Mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam menyajikan beberapa solusi di bidang peternakan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan melalui pendekatan yang saintifik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyajikan solusi di bidang peternakan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan yang saintifik. Ketiga, mahasiswa menguasai konsep teori sains hewan dan kesejahteraan hewan secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan rencana teknis pekerjaan di bidang peternakan yang meliputi seleksi bibit atau bakalan ternak, formulasi ransum, teknologi pakan ternak, teknologi reproduksi, tata laksana pemeliharaan, pengolahan pasca panen, serta pemasaran ternak dan hasil ternak untuk menghasilkan ternak yang berkualitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti mata kuliah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia, diharapkan mahasiswa mampu 1. Melalui JPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak non-ruminansia, merupakan perwakilan dari JPL 3. JPMK 2, mahasiswa mampu mempraktekkan kecukupan nutrisi pada ternak non-ruminansia untuk mendukung efisiensi dan peningkatan produksi. Kemudian JPMK 3, mahasiswa mampu merumuskan strategi pemberian pakan yang sesuai berdasarkan standar SNI. Media pembelajaran ada RPS, PowerPoint, studi kasus, artikel, dan video pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran ilmu nutrisi non-ruminansia. 1. Prospek dan perkembangan ternak non-ruminansia. 2. Jenis-jenis pakan ternak non-ruminansia. 3. Proses metabolisme makanan yang terjadi di dalam pencernaan ternak non-ruminansia. 4. Jenis-jenis kelinci dan menunjukkan kebutuhan nutrisi kelinci. 5. Strategi pemberian pakan kelinci. 6. Evaluasi kecukupan kebutuhan pakan melalui parameter konsumsi yang diberikan. 7. Babi berdasarkan jenis, istilah, dan pakannya. Kemudian kebutuhan nutrisi babi. Kemudian strategi pemberian pakan babi. Kemudian 10. Evaluasi kecukupan kebutuhan pakan melalui parameter konsumsi yang diberikan. Kemudian 11. Kuda berdasarkan jenis dan status fisiologisnya. Kemudian kebutuhan nutrisi kuda.
Kemudian ada strategi pemberian pakan kuda, dan yang terakhir adalah evaluasi kecukupan kebutuhan pakan melalui parameter konsumsi yang diberikan. Referensi yang saya gunakan antara lain ada Swarsana, kemudian ada Sofyan, ada Lidiawati Ana, kemudian ada beberapa artikel dan buku pendukung yang lain. Sistem penilaian, materi penilaian berdasarkan persentase penilaian tugas terstruktur, di mana keaktifan diberikan bobot 10%, kemudian ada tugas kelompok 10%, UTS 30%, UAS 35%, dan yang terakhir ada praktikum 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menganalisis studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, di mana hasil dan evaluasinya saya sampaikan kembali ke mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia pada program studi peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Untuk berikutnya akan tersajikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia. Kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Temanya kali ini adalah evaluasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Silakan berdoa. Sebelum mulai perkuliahan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, saya mulai dengan absen nama-nama dari kalian di peserta mata kuliah Ilmu Nutrisi Indonesia. Yang saya sebutkan namanya, tolong disebutkan jenis ternak non-ruminansia, pakan ternak non-ruminansia, hal-hal yang berhubungan dengan non-ruminansia. Ya, nanti. Nur Akhir. Ya Bu, sudah Bu. Solipin. Ya Bu, Bella. Vera. Sela. Bu, apa? Lagi. Apa? Susi. Raza. Ya Bu, Tati. Ronaldo. Ya Bu, Obi. Lagi. Ya Bu, Borto. Oleh. Ya Bu, Ambung. Terima kasih ya. Saya lanjutkan kuliahnya. Tadi sebagian sudah disebutkan, sebelum kita masuk ke temanya kita flashback dulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi di ternak kelinci nanti jenisnya sudah disebutkan, ada Rex, ada Satin, ada Laila, ada Ekor, ya. Di sini punya spesifikasi sendiri-sendiri. LS ini adalah liter size, BB bobot badan. Dia 70 hari dia bisa sampai 2,5 berapa? Berarti 2,5 kilo ekor ya. Jadi dia untuk daging. Nah, yang populer biasanya ini Hampshire breed atau New Zealand white yang banyak dikembangkan. Ya. Ada Rex, ada Satin, ada itu. Kemudian karakteristiknya kelinci itu dewasa kelaminnya dia umur 4,5 sampai 5,5 bulan. Kemudian lama buntingnya 32 hari. Kemudian umur sapinya 35 sampai 40 hari. Kemudian dia juga anaknya menyusu sampai 4 sampai 5. Jadi dengan perhitungan kepemimpinan 1 bulan, kemudian umur sapi hampir 1 bulan juga gitu ya. 1 tahun bisa berapa kali kita lakukan? Jadi jangan lupa senang. Terus ada juga sebagai polisi. Bicara cerita Mesir gitu ya. Yang 4 sampai 5 kali gitu lah ya. Nah, dengan kelebihan seperti itu, maka
1 ekor induk kelinci dalam setahun bisa menghasilkan 40 kg daging dengan perhitungan 4 varietas, 4 kali kawin maksudnya. Anaknya 4 aja kita baca gitu. Kemudian berat panennya besar. Jadi ini berpotensi besar untuk menyumbang sumber protein. Kalau non Islam punya babi, kalau kita punya kelinci. Tapi masalahnya ada yang Kenapa bertanya, daging kelinci belum sepopuler daging lain? Padahal kalau dilihat dari potensinya, ketersediaannya cukup banyak. nah itu pertanyaannya tadi ya. Ya. Potensinya besar. Tapi kenapa sih nggak populer? Ada yang mau menjawab? Karena kasihan dengan kita. Lain lagi salah ya. Lucu dulu. Oh iya lucu. Ya itu masalah konsumen ya. Lucu Ya. kasihan. Nah kita sebagai sarjana peternakan gitu ya harus berusaha juga mempopulerkan daging kelinci. Kalau tidak tega dalam bentuk karkas, ya dalam bentuk olahan seperti apa? Sup kelinci, siomay, nah banyak kan ya. Dulu entok itu, entok juga menggunakan entok dulu itu juga belum populer, tapi semenjak ada rica-rica, entok pedas, itu kan banyak dikenal. Jadi kita juga berusaha untuk mempopulerkan itu ya, saya lanjutkan. Ini bagian dari organ pencernaan kelinci. Karena kita bahas kelinci ya. Saya cantumkan linknya di deskripsi. Ya. Kalau kelihatan seperti ini, kira-kira di organ apa? Sekum tempat untuk proses pencernaan secara biologis. Jadi organisme mikroba bakteri di sini membantu pencernaan serat kasar gitu ya. Otomatis pakannya kelinci harus yang mengandung serat kasar. Tapi di lapangan ada loh yang kelinci itu tidak dikasih jual, pakannya dari aja. Kira-kira bisa punya? Asalkan dia memenuhi serat kasar yang direkomendasikan. Supaya apa? Supaya kebutuhan di organismenya terpenuhi. Ya. Ini pencernaan serat khusus. Jadi serat kasar sebelum masuk ke sekum diserap dulu dari usus gitu ya. Yang tidak tercerna masuk sekum, kemudian yang tidak dicerna lagi keluar ke pengolahan. Ya. Nah, ini mekanismenya. Jadi 7 sampai dengan 19% serat kasar bentuknya NDF dan NSP gitu ya. Jadi NDF itu yang batang badannya, kemudian NSP itu polisakarida dan lemakti. Kemudian 40% ini didegradasi dan masuk siklusan. Nah, pencernaan serat kasar di sekum gitu ya. Jadi serat kasar jadinya BFA. BFA isinya asetat butyrat propiolat. Nah, FPRA ini nanti diserap ke usus digunakan sebagai pensuplai energi. Kemudian digunakan sebagai susu ibu. Jadi ternak-ternak yang menyusui itu serat kasar. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan PFA. Ini bantalan dari lemak susu. Ya. Itu pentingnya ya, kenapa harus dikasih. Nah, saya lanjutkan ke koprofagi. Ini ciri khasnya kelinci, gitu ya. Koprofagi itu adalah memakan kotorannya sendiri. Jadi mulai umur 3 minggu ada namanya proses memakan kembali ke sesulingan langsung dari anus yang terjadi di mata. Ya. Jadi feses ini merupakan konsentrat bakteri yang dilapisi oleh virus. Jadi di malam hari ternak kelinci dia mengeluarkan feses yang berbeda dan dimakan lagi. Dimakan lagi supaya apa? Supaya yang sisa-sisa yang masih ada di kotoran dia ini bisa digunakan lagi, terutama vitamin. Ya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau nanya? Ya, Saya selanjutnya bertanya, kotoran lembek kelinci yang dimakan kembali atau Cryptotrophus apakah tidak terkontaminasi? Nah, itu pertanyaannya. Kan sudah keluar tuh
Tinggalkan lagi, apa tidak terkontaminasi gitu. Jawabannya yang tidak. Karena dia sebelum menyentuh di tanah. Kata dia ya, jadi masih di harusnya itu. Saya lanjutkan ke jenis pakan kelinci. Nanti ada dua ya, ada karet, ada juara. Nah, karet itu ya bentuknya seperti ini ya, saya kira tertangkap di sebelah dari pakan hijauan ada bentuk-bentukan, ada yang bersayur, hijauan. Nah, untuk kelinci ternaknya kecil, tidak seperti ukuran yang besar. Jadi hijauannya juga disesuaikan gitu ya. Jadi gede-gede benar-benar makan. Nah, rumputnya pun disesuaikan rumput ladang, rumput yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian dia juga memanfaatkan limbah sayuran ya. Tapi ini biasanya limbah sayuran itu ada pestisida. Pestisida, jadi harus dicuci dulu di angin-angin gitu ya, supaya tidak terkontaminasi di sayur. Kemudian ada hijauan lain, kayak ini merah. Nah, ini beberapa jenis hijauan, ada odol, timoti, jadi yang kecil-kecil ini ya. Kemudian sintron, leketan, kemudian ada apa-apa, ada kabutan. Itu dari sini sudah bertanya dulu. Apakah daun putri malu bisa dijadikan bahan ini mengingat banyak bibitnya? Putri malu termasuk bunga ya, itu bisa dijadikan. Nah, kalau mau nasi ya jangan yang ada batang yang ada bibitnya ya, diambil. Nah itu belum ada bibit. Tapi untuk daun putri malu itu bisa meningkatkan libido atau kenaikan hormon untuk tidak sedikit dikasih itu sudah bisa. Nah, ini rapid food piramid. Jadi yang dibutuhkan di rapid itu hijauannya seperti ini kira-kira. 80% dari air, kemudian 12 ini herbs, bisa dikasih herbs ya. Herbs itu fitobiotik. Kemudian ada coret, kemudian buah-buahan. Kemudian kalau kalian baca di jurnal-jurnalnya saya, jadi saya memiliki beberapa sumber serat pakan ya. Ada artikelnya yang saya sertakan nanti. Di sini ada beberapa sumber serat kasar, terutama yang berasal dari hijauan, yang bisa dimanfaatkan untuk ternak kelinci. Ada beberapa yang biasa dibutuhkan, ada yang tidak biasa. Jadi masing-masing daerah biasanya punya ciri khas rumput-rumputan atau hijauan jenis tertentu, tergantung daerahnya. Yang banyak ditemui biasanya gitu kan. Kemudian ini kebutuhan kelinci, kebutuhan pakannya dari muda, bunting, biskuit. Masing-masing status fisiologis punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk nanti kalau kita ngasih pakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Kalau tidak sesuai kan tidak bisa beranak, tidak bisa jadi gemuk gitu kan. Nah, acuannya ini, ya, nanti kita praktekkan ya. Kemudian total konsumsi hijauan dalam 1 hari biasanya untuk kelinci sedang dewasa rutin itu bisa hanya seperti ini. Ada hijauan dan konsentrat. Jadi karena pakannya dua, hijauan dan konsentrat, ada namanya himbawan hijauan dan seperti ini di samping ya, 60, 40, gitu ya, 60, 70, sampai 90. Tapi kalau dia tidak dikasih hijauan konsentrat, berarti dia punya 100% konsentrat. Nah, untuk pembeliannya di pembuka itu 50 gram, untuk bunting 70, untuk menyusui 150 sampai 200. Kemudian untuk menyusui hijauannya aktif ya, jadi itu artinya harus ada di tempat pakan sepanjang hari. Nah, ini dalam satu lagi ya. Yang saya lanjutkan kebutuhan nutrisi kelinci. Ini energinya berapa? Energinya. Kemudian BBN, serat kasar, lemak, protein, kalsium, fosfor. Serat kasar 10 sampai 12. Dia lebih tinggi daripada beras. Kalau beras hanya 7%. Kalau ini lebih besar, karena sektornya lebih besar. Nah, berbagai tipe kredit ini berdasarkan status fisiologis. Jadi kalau dia bunting, kalau dia growing, dia muda,
replacement, regain itu kebutuhannya berbeda. Baik kebutuhan protein, kebutuhan energi, ya, masing-masing berbeda. Nah, ini ada penelitian saya lagi, gitu ya. Apakah di lapang itu peternak sudah cukup pakan yang diberikan? Ya. Kan biasanya sudah masih bagi timbang itu kan biasanya ada kira-kira gitu ya. Kemudian saya mengambil contoh dari beberapa peternak, apakah yang mereka berikan sudah sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, artikelnya saya publish di jurnal Rumus. Sebenarnya ini saya diskusi. Nah, kemudian ini kita akan mulai dengan praktek ya, bagaimana kebutuhan konsumsi gitu ya. Di sini ada kelinci jantan beratnya 500, kemudian pakannya dijual 60, konsentratnya 40, pakannya rumput lapang dengan konsentrat dengan berat kering 12,47, kemudian konsentratnya 85, proteinnya 12,24, konsentratnya protein 16. Apakah kebutuhannya kelinci dewasa sudah terpenuhi atau tidak? Hitungnya gini, jadi untuk konsumsi BK ya, pakannya untuk apa aja? Hijauan sama hijauannya berapa perbandingannya? 60 ya, ini perbandingannya 40. Kemudian BK-nya berapa? Berat keringnya 12,7. Beratnya berapa? 500. Ya? Sudah? Silakan dihitung dulu berapa. Jadi ini komposisinya, kemudian ini kalibrasinya, kemudian ini adalah prosentase. Sudah? Ketik tetap gitu. Dua-dua, dia rokok, dua. Sudah? Sudah, sudah, gimana? Hasilnya? Karena sudah terpenuhi. Berapa sebenarnya? Jumlah totalnya Konsumsinya 207,41. ada lagi yang lain? Perhitungannya Biro sama apa enggak? Sama, Bu. Sama. Jadi kebutuhannya Berarti 207,41. berarti kesimpulannya Kebutuhan sudah terpenuhi. satu lagi sama. Kesimpulannya Kebutuhannya terpenuhi. jadi benar ya, sudah terpenuhi karena dibandingkan dengan kebutuhannya ini kan ya. Jadi 207 ini kebutuhannya cuma 92 sampai 200. Sampailah kita di akhir pertemuan di kesimpulan gitu ya. Jadi sektor pada kelinci memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga dia mampu memanfaatkan serat dasar lebih banyak daripada berat. Kemudian pakan kelinci ada konsentrat yang dijual, gitu ya. Kalau mau evaluasi makan, kita bisa menghitung berdasarkan konsumsi bahan kering dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, untuk evaluasi saya persilakan untuk kita kuis sebentar, gitu ya. Silakan HP-nya dikeluarkan, kita kuis sebentar. Saya tunggu 1 menit gitu ya. Untuk masuk di join di kuis. Supaya saya mengetahui sejauh mana sih kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sudah ya? Sudah masuk?
Sudah curi? Sudah Bu. Ya butuh 1 menit paling untuk klik. Sudah? Nanti kita bahas hasil tulisnya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah Ilmu Nutrisi Non-Ruminansia. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih pula kepada Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terima kasih pula untuk teman sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa S1 Program Studi Peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.